Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video ini kita baru aja cobain custom kernel dari Deagle, dan di sini saya pakai Deagle yang bukan OC ya guys, karena biasanya kan bawaan kernelnya pakai versi OC dan menurut saya itu agak boros baterai ya. Jadi di sini saya cobain versi yang stok dan sebenarnya nggak kalah jauh sih sebenarnya untuk performa, walaupun berbeda ya, cuma nggak terlalu jauh bedanya. Di sini kita cobain versi 13 karena biasanya kan dipakai yang versi 13 aja ya untuk di unofficial dari Corvus, dan ini di Corvus 5.5 unofficial remastered yang versi ketiga. Oke. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di video ini aja guys. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain buat ganti custom kernel ya. Dan di sini kita cobain kernel dari Deagle untuk di Corvus ya. Jadi di Corvus yang 5.5 versi 3 remaster ini bukan pakai Deagle, dan di sini pakai kernel MyStick ya. Dan ini MyStick yang standar atau yang stok ya. Jadi kita akan cobain kernel di Deagle yang stok juga ya, yang standar aja lah, nggak usah yang OC, biar nggak terlalu cepat panas. Jadi di sini masih enak dan lumayan hemat sih untuk baterai. Jadi kita pakein yang versi standar juga ya nanti dari Deagle, dan kita cobain yang versi 13 ya. Karena versi 13 yang bawaannya ya, atau versi 17 juga nggak masalah sih sebenarnya. Nggak terlalu jauh beda ya sebenarnya. Cuma kita coba versi yang 13 aja ya. Kita cobain yang versi stoknya. Dan di sini pakai versi old cam ya kalau nggak salah. Kalau di versi Android 10 ini biasanya sih gitu old cam. Nanti kita tes aja buat lihat ya. Dan di sini pakai kernel yang stok, bukan kernel OC. Ini versi yang stok 180. Dan ini bukan yang OC ya. Kalau yang MyStick sih nggak ada. Nanti MyStick juga saya akan cantumin backupannya untuk kernelnya MyStick. Kalau mau cobain kalian bisa cek di deskripsi nanti kernel MyStick ini kalau mau tes ya, di ROM mana aja sih terserah. Oke, dan di sini kita tes trolling test juga sekalian. Dan di ROM ini nggak include Mages ya guys. Dan di sini sudah include PUBG unlock grafiknya. Jadi kita nggak perlu unlock grafik PUBG lagi, di sini sudah include. Dan kita tes trolling test sebelum kita ganti custom kernel ya. Oke, di sini masih aman, stabil juga. Belum ada kendala ya. Untuk bugnya sih sama aja dari yang versi-versi sebelumnya juga. Oke, 120-an sampai ya, lumayan. Kirain cuma 110-an aja. Oke, kayak gitu guys. Mungkin kita cuma tes 1 menit doang ya. Kalau kalian mau tes lebih lama, kalian bisa tes sendiri. Kalau di video ini kita tes lama-lama, bosan juga ya ngabisin durasi. Dan kita di sini tesnya nanti kita setelah ganti kernel kita tes ulang buat kernel yang baru. Kita masuk TWRP via Mages biar hemat tombol guys. Kasihan tombol saya diklik tekan-tekan terus ya. Ntar kita siapin juga backupan. Oke guys, jadi ini sudah masuk di TWRP ya, dan di sini kita pakai Pit Black Recovery Project buat TWRP-nya, buat yang kalian samain aja TWRP-nya biar kalau di video ini berhasil kalian juga berhasil. Dan cara ganti atau update-nya mudah banget, di deskripsi ada ya untuk TWRP ini guys. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita bisa cek dulu filenya. Di sini kita sudah ada ya, sebelumnya saya sudah siapin filenya, mana dia di Deagle 13 dan 17. Kalau di sini versi 17-nya kebetulan yang old cam OC, dan di sini yang 13 old cam biasa yang stok ya. Jadi saya pengen yang stok aja, males pakai yang OC ya biar nggak cepat panas.
pakai yang standar juga lumayan buat game, walaupun nggak selicin yang OC ya. Kalau menurut saya sih lebih licin layarnya kalau pakai yang OC guys. Cuma yang stok atau standarnya juga bagus lah. Yang penting nggak boros aja kalau saya. Oke, dan sebelum kita mulai mungkin kita bisa, kalau wipe sih terserah opsional, tapi saya pengen backup. Di sini kita backup kernel bawaannya dari MyStick kernel ya. Kita backup pakai boot aja. Dan nanti kalau kalian mau restore, tinggal restore-nya di bagian sini ya. Tinggal restore mana dia sesuai tanggal 7 ini dia yang terbaru. Nah, tinggal boot kalian swipe gitu doang. Kelar ya kalau tinggal restore. Dan karena kita sudah backup, kita langsung flash aja kernelnya di Eagle 13. Nanti backupannya saya cantumin di deskripsi buat yang mau cobain ya. Nanti begitu kalian Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. restore nanti ada pilihannya biasanya bot atau tapi harusnya enggak ya, itu kalau file IMG baru. Oke, begitu kelar kita di sini wipe cache, di sini opsional wipe cache ya, kalau enggak mau enggak masalah. Kita langsung reboot system dan kita lihat, kita tungguin, mudahan bisa booting ya. Oke guys, jadi sukses dan ini buat animasinya sudah masuk ya. Kita tinggal tungguin masuk home screen aja guys. Kita skip ya. Oke guys, jadi sudah masuk home screen ya. Di sini kita tes kayak double tap. Double tapnya normal, nggak ada masalah. Dan kita coba yang lain ya, kayak di sini juga kamera. Oh, kameranya oke. Jadi di sini pakai yang old cam ya, nggak masalah. Old cam pakai kamera blobsnya di sini. Oke, dan kita lihat di sini juga tentang ponsel. Di sini tetap layarnya tetap sensitif ya. Tentang ponsel di sini di Eagle 13 Clank version ya, dan ini yang stok. Versi 13 ini versi lumayan lama ya, Februari. Tapi nggak masalah, masih enak aja dipakai. Dari RAM juga ya lumayan lah ya. Ini versi stok. Jadi sekali kita liatin 180. Dan Magis kita nggak install Magis ya, kita tes yang lainnya juga. Kita tes rolling test juga sekalian. Dan untuk di gamenya kita tesnya di PUBG Mobile ya. Kalau kalian tes di game yang lain juga bebas. Dan kalau kalian mau pakai kernel yang OC ataupun yang stok itu terserah ya. Dan kalian new cam atau old cam itu tergantung ROM yang kalian pakai, nanti dicantumin ya juga ya. Biasanya kalau Android 10 AOSP kayak gitu biasanya old cam, tapi kalau MIUI itu biasanya new cam ya, MIUI itu. Oke, kita lihat kayak gini untuk rolling testnya agak kurangan ya, 90-an. Performanya menurun kalau dilihat dari sini sih. Cuma nggak masalah, kita biarin aja, yang penting hemat baterai. Tetap stabil lah ya. Oke, kayak gitu guys, dan kita tes aja bentar ya di game. Dan di sini kita tes di gamenya, game PUBG. Layarnya tetap sensitif ya, tetap licin, layarnya tetap enak. Dan kita tes di PUBG aja langsung ya. Bebas sebenarnya mau di game apa aja. Oke guys, jadi di sini kita tes di PUBG ya, dan di sini kita akan cobain. Kita di sini grafiknya 90 fps. Ini bawaan ROM tanpa modul. Di modul Magis nggak pakai modul apapun ya. Audio high, dan kita tes sebentar. Dan untuk game kalian bisa bebas untuk di game mana aja, cuman di ROM ini itu sudah include PUBG unlock ya. Jadi kalau kalian mau di game ML atau COD, kalian pakai modul Magis saja untuk unlocknya guys. Oke, kita tes aja bentar.
Oke guys, jadi di sini untuk suhu baterai 39 derajat ya, lumayan anget dan menurut saya ini masih oke buat di game ya. Walaupun suhunya lumayan anget, tapi performanya juga lumayan. Dan perlu diingat guys, versi OC sama standar ini beda. Kalau buat ngegame lebih enak versi OC ya, tapi kalau buat ngegame sambil hemat baterai dan ngegamenya dikit-dikit hemat baterai lebih banyak, mending pakai versi stok kayak di video ini ya. Oke, gitu dong review singkatnya. Buat kalian suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.